Bab 1068, Hancurkan. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Avo. Dia tidak pergi. Dia juga dalam masa pemulihan dari luka-lukanya selama periode ini, dan setelah banyak pulih, dia datang. Dia tidak melupakan misinya. Sanderye dan wanita itu terlempar ke belakang ribuan kaki jauhnya oleh pukulan Avo. Wanita itu tidak terluka karena dia dilindungi dengan baik oleh Sanderye, dan semua kekuatan ditanggung olehnya. Melihat Avo hendak mengambil tindakan lagi, Sanderye tidak peduli dengan kekuatan waktu di tubuhnya. Dia segera mengeluarkan pedang Kingsuan, lalu bergegas ke depan dan menebasnya dengan satu pedang. Bang! Pedang itu menebas, dan keduanya mundur dengan keras di saat yang bersamaan. Tetapi, lengan Avo meledak dan darah berceceran. Setelah Sanderye berhenti, bekas darah tumpah langsung dari sudut mulutnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menoleh ke arah wanita tidak jauh darinya, "Ayo pergi." Wanita itu menggelengkan kepalanya. Sanderye mengerutkan kening dan suaranya menjadi tegas, "Ayo cepat pergi." Wanita itu masih menggelengkan kepalanya. Sanderye tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, "Ayo pergi." Melihat Sanderye memarahinya, wanita itu juga sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap ke arah Sanderye, "Jangan jahat padaku." Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba memerah. Sanderye tiba-tiba sakit kepala. Pada saat ini, dunia tiba-tiba menjadi sedikit tidak nyata, dan kemudian, segel misterius tiba-tiba muncul di atas kepala Sanderye. Melihat adegan ini, Sanderye langsung mengernyit, "Apa ini?" Detik berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, karena dia menemukan ada banyak kekuatan waktu di sekelilingnya, mengabaikan batasan ruang dan waktu dan bergegas ke arahnya. Sanderye kaget, "Apa-apaan ini?" Pada saat ini, Avo tiba-tiba tersenyum galak, "Kamu bukan milik dunia ini, dan kamu tidak memiliki perlindungan dari orang yang kuat. Saat ini, jalan waktu sudah mulai menggigitmu. Kalau kamu tetap di sini, selama kamu mengambil tindakan, kamu akan mati lebih cepat." Seseorang yang bukan milik dunia ini. Sanderye mengerutkan kening, pikirannya penuh dengan keraguan, tetapi saat ini dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia memegang pedang Kingsuan dan menusukkannya ke depannya. Bang! Kehendak yang kuat dari ilmu pedang tiba-tiba menyebar ke sekeliling di bawah penguatan pedang Kingsuan. Jiwa pedang yang kuat memaksa kembali kekuatan waktu di sekitarnya, tetapi detik berikutnya, jiwa pedangnya mulai menghilang. Melihat adegan ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Avo. Saat ini, Sanderye tiba-tiba menatapnya. Saat dia melihat tatapan Sanderye, ekspresi Avo tiba-tiba berubah. Sanderye tidak membuang waktu dengan kekuatan waktu, dia ingin berurusan dengan orang di depannya terlebih dahulu. Melihat Sanderye datang, cahaya ganas melintas di mata Avo. Dia mengepalkan tangan kirinya, lalu meninju, api yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari tinjunya seperti air pasang. Bang! Segera setelah kekuatan kedua orang itu bersentuhan, gelombang kejut kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari segala arah. Tepat ketika itu akan menyebar ke wanita tidak jauh dari sana, Sanderye tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian menebasnya. Gelombang kejut kekuatan menghilang secara langsung. Di kejauhan, wajah pria itu menjadi sangat jelek, karena tangan kirinya hilang. Dia menatap pedang di tangan Sanderye. Kalau dia bersentuhan dengan pedang itu, dia akan terbunuh atau terluka. Wajah Sanderye sangat jelek, karena dia menemukan banyak waktu kekuatan sudah memasuki tubuhnya dan mulai mengikis tubuh dan jiwanya. Sanderye menarik napas dalam-dalam, dia harus menghadapi musuh di depannya secepat mungkin, dan kemudian membiarkan pedang di tangannya masuk ke tubuhnya untuk menekannya. Sanderye dengan ringan menghentakkan kaki kananinya dan berubah menjadi cahaya pedang lagi dan menghilang dari tempatnya. Melihat Sanderye menyerang lagi, kelopak mata Avo langsung melonjak.
Dia bahkan tidak memiliki tangannya, jadi bagaimana dia bisa bertarung? Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan lari. Tapi kali ini, Sander Ye tidak berniat melepaskannya, dan berlari sekuat tenaga, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Suara pedang bergema terus-menerus. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di belakang Avo. Avo tidak menyangka Sander Ye begitu cepat. Dia hanya bisa berbalik. Saat Sander Ye bergerak, pedang itu ditebas, dan perisainya hancur berkeping-keping. Bang! Kekuatan dahsyat ilmu pedang langsung menghempaskan Avo, sementara Sander Ye menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkan pedang King Xuan di tangannya. Pedang itu berkilat. Jip! Pedang King Xuan menusuk langsung ke dada Avo. Mata Avo tiba-tiba menyusut, dan detik berikutnya, pedang King Xuan langsung mulai melahap jiwanya. Menyadari bahwa dia akan mati, Avo merasa ngeri. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, "Guru, selamatkan aku." Guru yang dia panggil secara alami adalah Kaisar Doyu. Tetapi, saat ini belum ada tanggapan. Melihat pemandangan ini, wajah Avo langsung memucat, bagaimana mungkin? Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke arah Sander Ye di kejauhan dan meraung, "Kamu tidak bisa membunuhku, guruku bisa membalikkan waktu kebangkitan tak terbatas, tunggu saja." Sebelum dia selesai berbicara, jiwanya benar-benar lenyap oleh pedang King Xuan. Di kejauhan, Sander Ye juga terjatuh lurus ke bawah. Pedang King Xuan merasakan sesuatu, langsung meninggalkan tubuh Avo, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menusuk alis Sander Ye. Bang! Tubuh Sander Ye bergetar hebat. Sander Ye mengepalkan tangannya erat-erat, dan wajahnya perlahan mulai berubah. Kekuatan waktu mengikis begitu parah hingga kesadarannya mulai kabur sedikit demi sedikit. Sangat tidak nyaman. Saat ini, wanita itu tiba-tiba muncul di samping Sander Ye. Melihat Sander Ye yang wajahnya berubah, dia tiba-tiba panik. Tapi dia segera tenang. Dia menggendong Sander Ye dan berjalan cepat ke pohon besar. Dia meletakkan Sander Ye di tanah dan berkata, "Aku akan mencuri buah itu untukmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tapi Sander Ye menahannya. Sander Ye menggelengkan kepalanya, suaranya sangat berat dan menyakitkan, "Tidak, buah ini tidak akan banyak berpengaruh padaku sekarang." Wanita itu meraih tangannya, sedikit gugup dan khawatir, "Ada yang bisa aku bantu?" Sander Ye tidak berbicara, dia segera duduk, lalu tiba-tiba mengepalkan tangannya, kekuatan pedang tak tertandingi mendidih dari tubuhnya. Dia ingin menggunakan jiwa pedangnya untuk secara paksa mengguncang kekuatan waktu dari tubuhnya. Tetapi jiwa pedang miliknya langsung terkikis begitu bersentuhan dengan kekuatan waktu. Merasakan adegan ini, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Ini kacau. Sander Ye langsung berbaring, sekarang dia hanya bisa menahan rasa sakit, dan kemudian membiarkan pedang di tubuhnya memaksa kekuatan waktu keluar dan tubuhnya sedikit demi sedikit. Wanita itu takut terjadi sesuatu pada Sander Ye, jadi dia selalu berada di sisinya. Dia takut Sander Ye tidak akan pernah bangun setelah dia pingsan, jadi dia yang tidak suka berbicara pun mulai berinisiatif untuk menemukan topik untuk dibicarakan dengan Sander Ye. Tentu saja pertanyaannya agak aneh. Misalnya, dia akan bertanya padanya, "Apakah kamu ingin menjadi buah?" Saat Sander Ye mendengar kalimat ini, kepalanya semakin sakit. Sander Ye tiba-tiba bertanya, "Siapa namamu?" Wanita itu berkata dengan keras kepala, "Ceritakan padaku kisahmu dulu." Sander Ye terdiam. Wanita itu mengeluarkan seikat manisan hao, menjilatnya, lalu berkata, "Apakah labu dao ini hanya ditemukan di Bima Sakti?" Sander Ye mengangguk, "Sepertinya begitu." Wanita itu berkata, "Kita tidak bisa menghancurkan Bima Sakti di masa depan." Sander Ye. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Kenapa kamu menyelamatkan aku?" Setelah bertanya, dia menoleh dan menatap Sander Ye. Ini adalah sesuatu yang sudah lama ingin dia tanyakan. Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata,
aku juga tidak tahu. Wanita itu mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan jawaban ini. Sander Ye tersenyum dan berkata, apakah kamu peduli dengan masalah ini? Wanita itu berkata, penasaran. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku benar-benar tidak tahu, tapi yang aku yakin adalah aku tidak ingin sesuatu terjadi pada kamu. Wanita itu menoleh ke arahnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berbalik untuk melihat ke langit dan diam-diam menjilat manisan haunya. Saat ini, Sander Ye jauh lebih baik di bawah tekanan pedang King Xuan, tetapi wajahnya sedikit muram karena dia baru saja memikirkan apa yang dikatakan pria kekar itu. Apakah kamu bukan dari dunia ini? Apa maksud pria itu? Sayangnya, dalam kondisi ini, dia tidak punya cara untuk menjaga pihak lain tetap hidup. Sakit kepala. Sander Ye menghela nafas dalam hatinya. Seolah memikirkan sesuatu, dia bertanya dalam benaknya, orang itu, apakah kamu di sini? Tidak ada tanggapan. Sander Ye mengerutkan kening. Dia bisa merasakan ada pria spesial di dalam dirinya, tapi pria itu tidak pernah menjawab. Apakah orang ini mati? Saat ini, wanita di samping tiba-tiba berkata, aku ingin kembali. Sander Ye menarik kembali pikirannya dan memandang wanita itu, jangan mencuri buahnya. Cederaku sangat istimewa sekarang, dan buah itu tidak berguna lagi bagiku. Wanita itu mengangguk sedikit, Sander Ye hendak berbicara, tapi tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan kemudian melihat ke kejauhan, ada seseorang. Saat dia berbicara, dia segera berdiri dan menarik wanita itu ke belakangnya. Wanita itu memandangnya dan tidak berkata apa-apa. Tak jauh dari situ, ruang dan waktu tiba-tiba bergetar. Saat ini, wanita itu sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya berubah. Dia segera mengambil Sander Ye dan berlari ke belakang pohon. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Sander Ye bingung. Begitu wanita itu keluar dari balik pohon, seorang wanita yang mengenakan gaun berwarna awan sudah muncul di hadapannya. Pengunjungnya tak lain adalah Sina. Sina melirik ke belakang pohon dan berkata, siapa dia? Wanita itu berkata, teman. Sina menatap wanita itu dengan tatapan tajam, teman. Wanita itu mengangguk. Sina menatapnya dengan mantap dan suaranya mulai terdengar agak berat, itu pria asing. Wanita itu tidak berkata apa-apa. Mata Sina berangsur-angsur menjadi sedikit dingin, aku harus membunuhnya. Wanita itu segera berkata, tidak. Melihat reaksi sengit wanita itu, Sina sedikit terkejut, lalu berkata dengan suara yang serius, apa hubunganmu dengannya? Wanita itu berkata, teman. Setelah Sina menatap wanita itu sejenak, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan hendak mengambil tindakan, tetapi wanita itu mengepalkan tangannya dan menghalanginya di depannya. Melihat pemandangan ini, mata Sina tiba-tiba menjadi lebih dingin, kamu tidak menyukainya, kan? Wanita itu tertegun dan hendak menggelengkan kepalanya, tetapi saat itu juga, Sina tiba-tiba berlari tepat ke belakang pohon dan meninjunya. Wajah wanita itu berubah drastis, dia berdiri tepat di depan Sina, lalu meninjunya. Bang! Sina terpaksa mundur. Setelah dia berhenti, dia tiba-tiba menjadi geram, Funi, kamu benar-benar menyerang saudaramu demi pria asing. Ah! Sialan, hancurkan. Bersambung. Bab 1069, Kekuatan di luar kognisi. Sina jelas sangat marah, matanya seperti menyemburkan api. Aura kuat terus-menerus keluar dari tubuhnya, dan ruang serta waktu di sekitarnya langsung mendidih pada saat ini, yang sangat menakutkan. Funi berkata dengan sungguh-sungguh, Sina, dia bukan orang jahat. Sina berkata dengan marah, dia bukan ras kita. Funi menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut, Sina, dia memang bukan rasku, tapi dia tidak jahat. Sina menatap Funi dan langsung menyela, suruh dia pergi sekarang. Funi mengerutkan kening. Melihat ekspresi Funi, mata Sina kembali dingin.
Funi berkata dengan sungguh-sungguh, dia terluka parah sekarang. Akan sangat berbahaya kalau dia pergi saat ini. Sina menatap Funi, matanya perlahan menjadi lebih dingin. Funi, kamu seharusnya mengetahui hukum ilahi Tianxing. Funi menghela nafas pelan. Sina, kamu harus membantuku. Wajah Sina tanpa ekspresi. Kalau kamu ingin aku membantumu, tidak apa-apa. Kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak berniat apa-apa padanya. Mendengar hal itu, Funi tiba-tiba menjadi sedikit marah. Sina, kenapa kamu melakukan ini? Sina juga berkata dengan marah, aku khawatir kamu akan tersesat. Hukum ilahi Tianxing melarang keras perkawinan campur dengan orang asing. Aku tidak ingin kamu tersesat. Funi melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan ekspresi dingin, aku tidak bersumpah, kamu mau membantuku atau tidak? Sina mencibir, sepertinya kamu benar-benar punya niat lain untuknya. Funi pun ikut marah, memang ada niat, ada apa? Sina sangat marah, aku akan membunuhnya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas ke depan, seperti sambaran petir, dan langsung menuju ke belakang pohon. Melihat hal tersebut, Funi pun ikut geram. Dia mengelak dan kembali berdiri di depan Sina, lalu meninju Sina. Bang! Pukulan Funi memaksa Sina berhenti. Melihat Funi justru meninju dia untuk pria asing, tiba-tiba darah Sina melonjak, amarahnya membumbung tinggi, dan dia kembali meninju Funi. Melihat ini, wajah Funi pun menjadi gelap. Segera, kedua wanita mulai bertarung secara langsung. Kedua wanita sangat marah saat ini, dan pukulannya sangat keras. Saat tinju kedua wanita terus bertabrakan, suara ledakan terus terdengar di lapangan. Setelah beberapa saat, Funi membalas pukulan Sina. Dia memelototi Sina, jangan paksa aku. Faktanya, dia sudah menahan kekuatannya dan tidak mencoba yang terbaik. Sina menatap Funi, aku akan membunuhnya hari ini. Funi berkata dengan marah, dia tidak menyakiti peradaban Tianxing. Sina berkata dengan marah, Funi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Siapa yang kamu pilih, orang asing itu atau aku? Funi melambaikan lengan bajurnya dan berkata dengan marah, itu tidak masuk akal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke belakang pohon, bersiap untuk membawa Sander Ye pergi dari sini. Saat ini, Sina di belakangnya tiba-tiba menghilang lagi. Wajah Funi langsung berubah dingin. Dia berbalik dan tiba-tiba meninju. Bang! Dengan pukulan ini, kekuatan dahsyat itu langsung memaksa Sina mundur lagi. Setelah Sina berhenti, dia tidak mengambil tindakan lagi, melainkan menatap ke arah Funi. Funi, izinkan aku bertanya untuk terakhir kalinya, siapa yang lebih penting, saudara perempuan atau laki-laki asing itu? Darah Funi saat ini sedang naik daun, dan dia sangat marah. Melihat Sina yang masih bicara sembarangnya, dia langsung berkata dengan marah, laki-laki itu penting, laki-laki lebih penting darimu, oke. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terbang tepat di belakang pohon, lalu menghilang di ujung langit bersama Sander Ye. Di bawah pohon besar, Sina memandang ke langit, seolah-olah dia sudah kehilangan jiwanya. Setelah beberapa saat, air mata tiba-tiba mengalir di matanya. Funi membawa Sander Ye ke kedalaman pegunungan yang tidak diketahui. Dia menemukan sebuah kolam dan dengan lembut menempatkan Sander Ye di atas batu. Sander Ye meliriknya lalu berkata, kenapa kalian begitu membenci terhadap pria asing? Dia mendengar dengan jelas semua percakapan kedua wanita sebelumnya. Funi menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik, telah ditetapkan oleh hukum ilahi Tianxing bahwa kami tidak diperbolehkan menikah dengan pria peradaban asing. Sander Ye mengerutkan kening, berteman pun tidak. Funi menatapnya tetapi tidak berkata apa-apa. Sander Ye menggelengkan kepalanya, saudaramu itu pemarah dan agak tidak masuk akal, tapi aku ingat sepertinya aku punya kerabat yang juga begitu. Aku tidak bisa mengingatnya sejenak. Setelah Funi terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut,
dia orang yang baik, tapi terkadang dia keras kepala dan memiliki sirkuit otak yang aneh. Sander Ye tersenyum dan berkata, dia memang keras kepala. Sebenarnya dia ingin sekali mengatakan bahwa kamu juga sangat keras kepala, tapi setelah memikirkan temperamen dan karakternya, dia tetap tidak mengatakannya. Gadis ini juga sangat merepotkan kalau sedang marah, jadi sebaiknya jangan memprovokasi dia. Funi memandang Sander Ye, bagaimana lukamu sekarang? Wajah Sander Ye menjadi gelap, masih sedikit buruk. Dia masih memiliki sisa kekuatan waktu di tubuhnya. Biarpun ditekan oleh pedang King Xuan, dia masih merasa sangat tidak nyaman, terutama jiwanya sangat lernah sekarang. Dan ingatannya belum pulih sepenuhnya. Untungnya, pedang King Xuan menekannya, kalau tidak, dia akan mati ratusan kali. Terlebih lagi, yang terpenting adalah dia tidak bisa mengambil tindakan dengan mudah sekarang. Kalau dia mengambil tindakan, lebih banyak kekuatan waktu akan masuk ke tubuhnya. Ketika dia memikirkan tentang erosi kekuatan waktu, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Pada saat ini, Funi tiba-tiba menghela nafas pelan. Sander Ye menarik kembali pikirannya dan menoleh ke Funi, ada apa? Funi berbisik, aku ingin mengirimmu kembali ke galaksi Bima Sakti. Sander Ye tersenyum pahit, tidak ada yang bisa kita lakukan dalam waktu singkat. Funi meliriknya tapi tidak berkata apa-apa. Sander Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke dunia. Dia tampak sedikit serius. Pria kekar itu berkata sebelumnya bahwa dia bukan dari dunia ini. Begitu dia mengambil tindakan maka akan ditindak oleh hukum waktu. Hukum waktu. Sander Ye mengerutkan kening dalam-dalam. Dia berencana bertarung dengan hukum waktu itu setelah lukanya sembuh total. Saat ini, Funi tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju kolam di dekatnya. Sander Ye sedikit bingung. Dia melihat Funi tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, lalu dengan lembut meraihnya. Sebuah dahan tiba-tiba terbang ke tangannya beberapa puluh kaki jauhnya. Detik berikutnya, dia melakukan sebuah pukulan tajam ke depan. Jelek. Sinar cahaya pedang dengan paksa memisahkan kolam, dan detik berikutnya, dia memegang dahan dan dengan lembut mengangkatnya. Jelek. Seluruh dunia langsung dipotong dengan lubang sepanjang puluhan ribu kaki, seolah terbelah dari tengah. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Sander Ye langsung melonjak. Gadis di depannya ini terlalu mengejutkannya. Apa ini pertama kalinya gadis ini menyentuh pedang? Apakah memang ada jenius yang tiada taranya di dunia ini? Salah. Sander Ye tiba-tiba duduk dan menatap Funi. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengerti. Gadis ini memasuki ilmu pedang melalui budo. Dia menggunakan budonya sendiri sebagai dasarnya, dan kemudian menciptakan ilmu pedang atas dasar ini. Masuki ilmu pedang dengan budo. Saat itu, Funi tiba-tiba menoleh ke arah Sander Ye, lihat jiwa pedangmu. Sander Ye meliriknya, lalu membuka telapak tangannya, dan gumpalan jiwa pedang perlahan melayang dari telapak tangannya, lalu jatuh di depan Funi. Funi membuka telapak tangannya dan untaian jiwa pedang jatuh ke tangannya. Setelah melihatnya sejenak, perlahan dia menutup matanya. Sander Ye sedikit bingung. Tiba-tiba, Funi perlahan membuka matanya. Dia menatap Sander Ye, aku mengerti, ternyata murni. Sander Ye memandangnya dan tidak berkata apa-apa. Funi mengetuk lembut, dan jiwa pedang Sander Ye terbang kembali ke arahnya. Pada saat itu, telapak tangannya tiba-tiba terbuka, dan gumpalan jiwa pedang muncul di telapak tangannya dan jiwa pedang tiba-tiba terkondensasi menjadi pedang Yi. Funi memandang pedang Yi di tangannya dan berkata dengan lembut, pedang jiwa harus murni, tanpa pikiran mengganggu, dan menatap lurus ke hati. Satu-satunya yang ada di hati adalah pedang. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Jelek. Dalam sekejap, jurang panjang terkoyak dari seluruh dunia. Antara langit dan bumi, suara pedang tiba-tiba bergema. Sander Ye menengadah ke langit,
dengan keterkejutan dan kesungguhan di matanya. Dia tahu alasan kenapa gadis ini begitu menakutkan adalah selain seorang jenius jahat yang tiada taraf, ada alasan lain yaitu gadis ini memiliki akumulasi ilmu bela diri yang cukup dalam dan kekuatan internal yang cukup sehingga dia bisa langsung masuk ke ilmu pedang dan ilmu bela diri. Tapi harus dia katakan, ini sungguh jenius. Ketika mengambil jiwa pedangnya, dia hanya ingin belajar darinya, bukan menirunya. Dia ingin mengikuti jalur ilmu pedangnya sendiri. Jenius. Senyuman muncul di wajah Sander Ye. Gadis ini benar-benar seorang kultivator pedang yang hebat. Setelah Funi muncul di Cakrawala, dia memegang pedang Yi dan berdiri di antara langit dan bumi. Ilmu pedang yang kuat terpancar dari tubuhnya. Saat ilmu pedang terus-menerus muncul, ruang dan waktu di sekitarnya langsung terguncang dan bergetar. Itu sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Hanya dengan satu serangan pedang, waktu dan ruang di depannya hancur lapis demi lapis. Pada saat yang sama, ilmu pedang yang menakutkan menyelimuti seluruh dunia. Sander Ye membuka telapak tangannya dan merasakan tekad ilmu pedang di sekelilingnya. Biarpun tekad ilmu pedang tersebut tidak sebaik miliknya sekarang, tetapi sudah mengandung konsep ilmu pedang. Mengerikan. Saat ini, Funi tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan jatuh di depan Sander Ye. Dia menatap Sander Ye, bisakah kamu meminjamkanku pedang yang kamu miliki sebelumnya? Sander Ye tersenyum dan berkata, oke. Saat dia mengatakan itu, dia hendak mengeluarkan pedang Qingxuan, tapi Funi menggelengkan kepalanya, tidak perlu mengeluarkannya, berikan saja tanganmu. Biarpun Sander Ye sedikit bingung, dia tetap mengulurkan tangan kanannya. Funi tiba-tiba mengulurkan tangan untuk memegang tangannya, lalu matanya perlahan tertutup. Sander Ye menjadi semakin bingung. Pada saat ini, pedang Qingxuan di tubuhnya tiba-tiba sedikit bergetar. Sander Ye mengerti saat ini. Gadis ini merasakan pedang Qingxuan. Setelah sekian lama, Funi perlahan membuka matanya. Dia menatap Sander Ye, ada semacam cinta dalam pedang ini. Sander Ye berkata, cinta. Funi mengangguk, ada cinta ilmu pedang. Selain cinta, ada juga niat yang tak terkalahkan. Niat seperti itu jauh lebih kuat dari niatmu. Lebih kuat dari yang aku tahu. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menjadi panas, itulah ilmu pedang yang harus aku kejar. Weng. Di tubuh Sander Ye, pedang Qingxuan tiba-tiba bergetar hebat. Bersambung.